Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah tes video pertama ya, dapatnya 7 km. Kalau dikali 2 berarti 1:14 dengan kecepatan 65 maksimal ya, RPM 2500. Untuk ukuran spuyer yang naik di nozzle kejut sama power jet ya. Nozzle kejut dari standar menjadi 90, power jet dari 60 menjadi 90. Emisi kontrol aktif. Tadi tes konsumsi BBM-nya di kecepatan 65, RPM 2500, dapatnya 1:14. Untuk top speed tadi udah mencoba video top speed. Gigi 1 4500, gigi 2 4000, gigi 3-nya 4750, dapat kecepatan 90 km/jam. Ini mau tes kedua mungkin di atas kecepatan 65 ya, di atas kecepatan 65 untuk tes keduanya. Nih, tadi bikin videonya berarti sekitar dapat 1 kilo saya ya. Video itu kan 7 kilo. Ini bikin video top speed dapat 1 kilo, 1 kilometer itu dapat di kecepatan 90. Tapi kategorinya iritnya ya, tenaganya udah oke lah. Itu saya tes top speednya itu cuma skep primer ya, cuma skep primer aja. Jadi skep keduanya belum dibuka ya, belum dibuka. Jadi saya mengandalkan skep pertama aja, karena kalau skep kedua ya udah pasti. Jadi kayak kalau di unit apa namanya, cumi-cumi darat itu ya otomatis kalau dikasih spontan aja gitu ya bel hitam ya sama. Kalau di karburator juga kalau settingannya nggak dibikin limit ya udah pasti bel, itu bau bensin sama keluar peluknya ya itu. Tapi kalau skep pertama itu enggak. Kalau sampai skep kedua, jadi misalkan jenengan kok speed udah masuk speed breeze ya, terus jenengan sampai ngebuka skep kedua kok kecepatan baru di angka-angka berapa 80 90 ya, skep keduanya dibuka, itu pasti nanti akan buang-buang bensin. Kecuali jenengan kecepatan udah mencapai 120 ya, itu tinggal ngimbangin, skep keduanya dibuka sedikit. Jadi sebenarnya kinerja karburator itu urutan, tapi kalau di kecepatan 80 langsung dibejek mentok ya, dia tetap itu nggak akan langsung lari, tetap bertahap. Jadi kayak ngenahan dulu, nggak langsung los karena udah masuk speed freeze kayak gitu. Permasalahannya kan ini settingan, sebenarnya sih settingan hemat enggak, penyesuaian. Tapi memang karakter unit enggak di unit karbo, enggak di unit injeksi. Kalau kepengen dibikin gas skep keduanya dibikin responsif semua, memang harus disetel boros, nggak pakai aturan. Lah ini kan sekarang udah pakai aturan, intinya menormalkan sistem yang ada, yang di karburator, spepa dari lain-lain, piston jet, power jet, nozzle kejut, semuanya udah normal ya, otomatis harus kinerja karburatornya harus, kalau kepengen hemat harus urutan, sama aja nginjek pedal gasnya itu harus urutan ya. Kalau nggak urutan ya udah pasti jangan harap irit, buang-buang bensin. Iya, kalau memang jenengan mau buang-buang bensin oke, nggak masalah. Yang penting kalau settingan kepengen warna businya bagus, semuanya memang harus spuyer harus urutan sistemnya. Terus jangan sampai telat menyuplai udara lebih ke ruang bakar, karena ruang bakar itu ruangan tertutup, jadi nggak boleh kekurangan oksigen, intinya seperti itu. Oke, nanti langsung ke metode penakaran aja. Ini saya paskan dulu ke batas garis putih itu ya, ke tanda itu garis putih. Nanti baru saya takar. Ya, trip meter saya nolkan dulu, trip meter takut lupa. Nanti langsung cek mana busi. Jadi untuk videonya nanti tanpa berhenti ya, tanpa edit. Terus untuk kecepatan nantilah lihat kondisi jalan raya, soalnya situasinya pagi hari juga rame. Nanti lihat kondisi jalan raya aja nanti. Pengennya di atas kecepatan, tadi kan video pertama kecepatan cuma 65 ya, pengennya di atas kecepatan 65. Tapi nanti lihat kondisi jalan raya aja.
langsung ke metode penangkaran, tapi video nanti langsung masuk garasi, cek mana busi sekalian ya, cek mana busi sekalian. Tinggal nanti kecepatannya dapat berapa, melihat kondisi situasi jalan raya saja. So mesin aman, tetap termasuk mudah. Udah masuk 3. Ini pagi hari tapi udah keluar keringet. Masuk pris. Baru 50. Udah masuk pris ini ya, 50, 55. Solenoid off, aman, nyambung. Tuh, ditahan aja nyambung. Tuh. Nggak berebut, nggak nahan. Di atas saat solenoidnya udah off, nggak nahan sama sekali. Oringnya terpasang. O-ring karet yang di solenoid terpasang. Terus emisi kontrol aktif. Terus o-ring aluminium yang di solenoid juga terpasang, semuanya terpasang. Jadi untuk sistem solenoid semuanya normal ya, aktif ya, kondisi normal. Mendekati 70. Mendekati 70. Tadi video pertama di kecepatannya itu 65, RPM-nya 2500. Ini mendekati, ini udah 70 ya, 70 RPM 2750. Kecepatan udah 70, RPM 2750, mendekati 3000 untuk RPM. Masih metode gas tempel-tempel ya, sampai 2750 aman ya, berarti spuyernya nyambung di 130 nyambung. Biasanya kalau sistem emisi kontrolnya aktif, kalau spuyernya 105 itu gede-gede. Ini pun kalau dikecang kapsul biasanya terasa. Kalau dikecang kapsul atau Grand Extra itu terasa. Saat kalau sistem emisi kontrolnya aktif, tapi kalau emisi kontrolnya nggak aktif ya 130 udah pasti aman ya. Jadi saat atau saat spuyer langsamnya off itu tetap nyambung. Saat spuyer langsamnya off itu tetap nyambung ya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada kendala. Ini tabulator semua untuk RPM bawah, idle, menengah ya, itu semuanya udah bagus, aman ya. Tapi kalau nyeting timing pengapiannya nggak bener, sistem PCB-nya nggak normal, ada kebocoran perpak manipul, perpak karbu ya, perpak manipul karbu itu, terus belum selang-selang, itu settingannya nggak akan ketemu dan tenaganya nggak ada. Vakum dari bocor juga ngaruh ya, ada suara ngiting, anak itulah, itu bukan dari karbu. Yang penting di sini kalau jenengan memang percaya karbu dapat normalkan semua sistemnya, tinggal jenengan bisa nyeting di unit apa enggak, permasalahannya kayak gitu. Jadi itu kalau sistem kiriman itu jangan fokus ke karburator aja, yang penting jenengan ya percaya aja pakai spuyer besar. Ini saya pembuktian ya, pakai spuyer besar itu kenyataannya masih irit. Untuk suplai bensinnya nggak kurang, karena kalau sampai kurang gede spuyernya, bukan jatuhnya akan irit, akan boros. Karena apa?
ya otomatis yang harusnya nginjek pedal gasnya itu coba sedikit, airnya lebih dalam. Karena apa? Spuyernya kekecilan, efeknya di mesin panas, jadi nggak imbang asupan udara sama BBM itu nggak seimbang. Jadi untuk settingan itu jangan fokus ke karbu saja. Karbu di sini semua sistemnya saya usahakan semaksimal mungkin, senormal mungkin untuk sistem yang di karbu. Tinggal panjenengan itu nanti aplikasinya pemasangannya bener apa enggak, bisa apa enggak. Karena kalau jenengan cuma nyalain karbu dan karbu guys, mendingan ini nyerah wae, nyerah. Nggak usah apa ya, setting karbu. Kalau pagi hari kondisi itu efek kondensasi, kalau memang karbunya normal itu lama banget. Dia selalu ngembun dan keluar air. Itu kalau memang karbunya normal. Itu bukan dari silinder kop ya. Bukan dari silinder kop masalahnya. Tapi memang kalau silinder kop itu panas. Pasti panas, airnya berkurang terus. Walaupun radiatornya udah nggak bocor, itu airnya berkurang, terus selang-selangnya semuanya aman. Pasti kalau silinder kop kalau sampai kemasukan air itu panasnya luar biasa. Air itu dihasilkan dari udara ya. Nah, karena saya mengaplikasikan sistem PCB itu adalah mengambil udara. Udara itu air. Kalau udara itu air, berarti kan yang masuk ke dalam mesin, karena ruang bakar itu tertutup, karena diasup udara lebih, ya otomatis dia akan menghasilkan air karena efek perbedaan suhu mesin sama suhu luar ya gitu. Jadi itu efek kondensasi itu normal. Kalau setelan anginnya nggak bener, setelan karbonnya nggak bener, timingnya nggak bener ya nggak, dia keluar air sama karbon. Efeknya walaupun mobilnya itu keluar air tetap boros. Karena apa? Dia masih berkarbon. Itu kalau masalah karbon pengaruhnya dari sistem PCB. Atau karena kayak gini, bensin kalau koin sekep gasnya diinjek semakin dalam ya, itu karena suntikan udaranya itu kurang, ya otomatis akan menimbulkan asap ya, karena ruang bakar itu tertutup. Kalau di gas mentok, BBM-nya kan keluar banyak, koin sekep primer sekundernya dibuka banyak, asupan udaranya kurang, ya otomatis dia akan keluar asap hitam dan berkarbon. Apalagi kalau vakum delco itu fungsinya untuk memperbesar pengapian atau memajukan pengapian. Jadi timingnya dipercepat. Itu fungsi dari vakum delco. Kalau itu nggak fungsi ya wis, bensinnya mentune akeh, timingnya kurang tepat karena vakum delco-nya nggak normal, ya pembakaran nggak akan sempurna. Itu pengaruh dari timing dari delco ya, dari vakum delco ya. Terus belum selangnya kendor, letoy, lemes, kempot ya. Kempot kayak sing wis tua-tua kan kempot dipine sedotannya kempot. Malah masalah apa? Selangnya udah selang ori, selangnya ori ya sing kisep bener-bener kevakuman. Makanya selang itu diperhatikan, selang vakum delco itu penting. Kalau selangnya kempot, ya vakum delco nggak bisa berfungsi normal. Jadi settingan itu detail. Karbu udah normal. Ini kurang fokus ya. Kembali ke semula. Nih, dapatnya sama 7 kilo. Tadi di kecepatan saya nggak fokus ya. Yang jelas saya fokusnya di kecepatan 70 tadi ya. Dari 65 kecepatan awal ya, 65 dapatnya 114, di kecepatan 70 sama 114 hasilnya. Karena 7 kilo itu. Ini ya, 7 kilo tadi. Saya langsung fokus bahas masalah karbu soalnya ini. Soalnya banyak yang gagal paham. Dengan spuyer besar itu dikira boros itu ya. Ya, jangankan spuyer besar, spuyer kecil pun kalau mau settingan semuanya nggak bener ya boros. Pakai spuyer berapapun ukurannya, kalau semua sistem di karburator normal, ya akan irit. Jadi punya otak terinspirasinya harus detail ya, harus dipelajari bener-bener. Di sini nggak mudah setting karbu, apalagi kalau yang merapat ke bengkel, wes pusing itu ya.
Kenapa jatuhnya kok kalau yang merapat ke bengkel lebih mahal ya? Ongkosannya 750, kalau cuma kirim itu 500. Karena apa? Dengan uang 250 itu nggak cukup 1 jam 2 jam untuk mencari settingan yang pas. Itu ya, kalau karbu dibikin cepet 3 jam selesai, udah normal ya. Dibikin polishing paling enggak 6 jam. Kalau sampai polishing itu 6 jam ya. Nanti pengerjaan di unit, setting di unitnya bisa lebih dari 6 jam. Permasalahannya itu harus dicari. Itu kan cuma tambahan uang 250.000, tapi capeknya karena apa? Nyari settingan yang pas. Kecuali makanya saya enakan nyeting karbu di sini. Unit saya udah normal ya, unit udah normal, terus karbu udah normal, ya udah enak kayak gini kan, nggak perlu setting lagi. Tapi kalau unit yang merapat ke bengkel itu harus nyari satu persatu, harusnya dicari satu persatu permasalahannya. Kalau karbu udah dinormalkan, nanti dicari satu persatu, jadi itu yang bikin lama. Kemungkinan besar besok bisa 1 juta kalau merapat ke bengkel, soalnya nyarinya itu ampun. Kalau cuma asal kerja aja sih plak di laundry aja, nggak perlu detailing ya, selesai. Bayaran paling 150, mahal-mahalnya 250, itu udah setting sama unit. Tapi kalau di sini kan saya jelaskan semua sistem yang ada di unit, itu saya jelaskan. Karena rata-rata yang datang ke bengkel saya itu unitnya itu salah besar dari segi VCV, selang-selang. Itu saya kalau mobil datang ke sini, yang saya cek dulu apa? Bukan langsung karbu. Semuanya saya cek dulu, jalur-jalurnya, selang-selangnya bener apa enggak. Rata-rata selang-selangnya salah. Klaim rata-rata salah. Terus untuk masalah menormalkan sistem yang ada, itu rata-rata udah nggak normal ya, itu pasti rata-rata udah nggak normal dan busuk semua itu. Jadi settingan itu nggak cuma fokus di karburator aja ya. Kondisi panas maksimal arah pulang ya, ini naik ya, karena saya pakai VCV atau turbo ventilator ya. Otomatis sisa BBM yang di ruang bakar itu diolah lagi. Jadi blue gas itu diolah lagi, dimasukkan ke untuk dibakar lagi. Itu sistem dari turbo ventilator atau VCV. Itu kan buat menambah tenaga. Permasalahannya seperti itu. Keprimen? Sindik. Ya. Bikin apa takut bulat lo mobil kijang lah ya. Perlu lima. Kalau apa ya? Karbonnya wis oke. Kalau tidak bisa sedikit dalam gambarnya. Lo kan barangnya mau kon tilik baik. Semoga kowe teko nang aku. Kowe ora boleh main nang arek ora apa-apa. Aduh, kondisi jelas kalau tiga nasi gilanya enak. Sampai tahun ini. Wow, duduk di baik ija apa? Anu di baik karburator kayu apa? Sini karburator sing tujuannya ora masalah. Rantai ketang anyar. Ya rantai ketang itu mesti ganti, rantai ketang. Pokoknya kondisi normal. Pokoknya gini, terus kita kan kabel. Ini kalau kita kabel ora. Ini seorang umat dalam kita itu kayak boleh anggaran ngaji barang jan. Ada garam di situ ya? Ada jadi kayak
Ini bilangin konten dia kayak warna busnya di apa yang lagi konten tuh baik ini di konten udah baik nggak percaya gitu jadi ya kalau busi kalau dia kita tolak ini coakan gitu loh kalau busi ini Tapi anu mau pajak mana oh ini jadi dia jelas kini barang-barang kayak gini ya orang bisa mana enggak punya kondisi terus terang baik ya aku itu dari tanggal kan Engel kaya Engel L contohnya sekolah yang gue sama baik Bira apa sudah apa kata kuliah sangat dulu kalau sama si Jik berarti nyung ini juga termasuk kemurahan ya tuh truknya kaya lo 40 besok kurang 2 juta kuplik dan ngomong bingung lah ngomong mobil tinggal kayak umplung sih nang kene umplungnya nyong si mau neng neng siapa ngeletak baik kan wis direstorasi total kae anyar kabeh mesin yen bantok sing ora tapi mesin bak kabin anyar kabeh weh 40 birung lunas masih kurang 2000 tapi ini juga tahun sana suci tapi ini barang semua ketemu contohnya sekolah sama sekali jangan barang istimewa sih oke nyambi lagi ngonten gue tung rampung 35 warna busi ya warna busi real gue kan bukunya kan manajer kan bukunya gue buku gue ini 14 gue mikir gue temunya ini 14 gue kalkulator sing jadi ini kiriman gue ini 14 ini berarti tes jadi ya videonya mau oke mana busi real di kecepatan 65 rpm 2500 dapat 114 di kecepatan 70 rpm 2750 sama hasilnya 114 untuk warna busi seperti ini real ya lagi pas ini harga pas 35 juta untuk unitnya cari lagi sih kayak gini muli borak wonge kayak lagi tilik kayak njero kae ayo kan 35 anak komisi nang aku sing ana kok orang itu sebut terang kayak warna busine anu mau beli konten terus terang bae gue warna busi kae pokoknya karburator ya digawe menggantung langsung sold out wingi kijang kapsul Sumat anu Kalimantan ya sold out warna busine wis mainnya pol-polan ora jadi yang inbox kono tapi oke